Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini mempresentasikan terhadap pengujian hipotesis dan distribusi F ANOVA satu arah dan dua arah. Dan kami di sini beranggotakan dengan Sinta Sinaga, Imam Fauji, Anwar Renaldi, dan saya sendiri Roni Hermawan. Baiklah, sekarang kita ke materinya. Baik, kita akan mulai menjelaskan tentang presentasi kita pada malam hari ini. Yang pertama yaitu pengujian hipotesa. Pengujian hipotesa adalah metode pengambilan keputusan yang didasarkan dari analisa data. Dalam statistik, sebuah hasil dapat dikatakan signifikan secara statistik jika kejadian tersebut hampir tidak mungkin disebabkan oleh faktor yang kebetulan, sesuai dengan batas probabilitas yang sudah ditentukan sebelumnya. Kriteria pengujian untuk yang satu rata-rata, yang pertama yaitu N lebih besar atau sama dengan 30 menggunakan Z-tabel, dan yang kedua N kurang dari 30 menggunakan T-tabel, dan untuk yang dua rata-rata, yang pertama N1 plus N2 dikurang 2 lebih besar atau sama dengan 30 menggunakan nilai Z-tabel, dan yang kedua N1 ditambah N2 dikurang 2 kurang dari 30 menggunakan nilai T-tabel. Baik, untuk contoh soalnya, seorang nelayan ingin mengetahui pengaruh penangkapan ikan kakap pada malam hari dan siang hari. Nelayan tersebut kemudian menangkap ikan 3 hari berturut-turut. Nelayan tersebut kemudian memeriksa banyak ikan yang dia dapat selama 3 hari pada saat siang dan malam hari. Diperoleh rata-rata ikan yang didapat pada malam hari adalah 60 ekor dan di siang hari 55 ekor. Simpangan bakunya adalah 2, diasumsikan kedua populasi berdistribusi normal dengan taraf nyata 10%. Ujilah pengaruh penangkapan ikan pada malam hari dan siang hari terhadap hasil yang didapat. Baik, untuk jawabannya diketahui X bar 1 sama dengan 60 dan X bar 2 sama dengan 55, mu 1 sama dengan 2 dan mu 2, 2, N1 sama dengan 3, N2 sama dengan 3, dan alfanya sama dengan 5%. Ditanya, ujilah hipotesisnya. Jawaban yang pertama yaitu hipotesis H0 sama dengan 0 dan H1 tidak sama dengan 0. Kemudian taraf nyatanya adalah alfa sama dengan 5% sama dengan 0,05 per 2 sama dengan 0,025. Z tabel sama dengan 0,025 sama dengan 1,16545. 3. Tentukan kriteria. Z hitung lebih besar dari Z tabel sama dengan tolak H0. Yang keempat yaitu statistik uji. Z hitung sama dengan yang pertama yaitu Z sama dengan 60 dikurang 55 dikurang 2 per 2 per akar 3 ditambah 2 per akar 3 sama dengan 3 per 2,309 sama dengan 1,29. Kemudian yang berikutnya ambil keputusan Z hitung sama dengan 1,29 kurang dari atau sama dengan Z tabel yaitu 1,645 yang berarti terima H0. Jadi kesimpulannya adalah cukup bukti untuk menyatakan bahwa perbedaan banyak ikan yang didapat pada siang hari lebih kecil sama dengan atau paling banyak ikan didapat pada malam hari. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya untuk pembahasan materi mengenai distribusi F ANOVA. ANOVA pada dasarnya merupakan suatu metode yang menguraikan sumber keragaman varian dari suatu perbedaan rata-rata lebih dari dua populasi. Dengan mempergunakan metode analisa varian, kita akan dapat mengambil suatu kesimpulan apakah sampel tersebut berasal dari populasi yang memiliki nilai rata-rata yang sama atau tidak. Analisa varian diperkenalkan oleh R.A. Fisher pada tahun 1920. Oleh karena itu lebih sering dikenal dengan nama distribusi F atau F-test. ANOVA dapat digolongkan ke dalam beberapa kriteria yaitu satu klasifikasi satu arah atau one way ANOVA.
ANOVA klasifikasi satu arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan satu kriteria atau satu faktor yang menimbulkan variasi. Yang kedua, klasifikasi dua arah atau two-way ANOVA. ANOVA klasifikasi dua arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan dua kriteria atau dua faktor yang menimbulkan variasi. Dan yang ketiga yaitu klasifikasi banyak arah atau MANOVA. ANOVA banyak arah merupakan ANOVA yang didasarkan pada pengamatan banyak kriteria. Distribusi ANOVA satu arah atau one way ANOVA. ANOVA satu arah digunakan apabila yang akan dianalisis terdiri dari satu variabel terikat dan satu variabel bebas. Rumus untuk distribusi F ANOVA satu arah dengan ukuran data yang sama rumusnya seperti digambar. Sedangkan analisis ragam dalam klasifikasi satu arah data sama dijelaskan dalam tabel berikut ini. Untuk contoh soalnya, yang pertama, sekelompok mahasiswa biologi melakukan penelitian pada kawasan Egypt selama 4 hari guna mengetahui rata-rata kecocokan jenis pohon yang hidup di dalam kawasan Egypt seperti pohon palem, trembesi, kersen, mahoni, dan jati. Dari hasil penelitian didapatkan data sebagai berikut. Dengan taraf nyata 1%, ujilah apakah ada perbedaan yang signifikan pada tingkat kecocokan pohon yang hidup di kawasan industri tiap-tiap varietas pohon. Untuk jawabannya yang pertama, tentukan hipotesis terlebih dahulu. Untuk H0 sama dengan rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di kawasan industri tiap-tiap varietas pohon sama. Dan H1-nya rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di kawasan industri tiap-tiap varietas pohon tidak sama. Yang kedua, tentukan taraf nyata. Di sini taraf nyatanya menggunakan 1% sehingga alfanya sama dengan 0,01. Untuk derajat bebasnya, V1 sama dengan K-1 sama dengan 5-1 sama dengan 4. Dan V2 N-K sama dengan 15 min 5 sama dengan 10. Selanjutnya menentukan daerah kritis di mana F tabel 0,01 dengan 4 dan 10 diperoleh hasil 5,99. Selanjutnya menentukan kriteria pengujian. H0 diterima jika F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel dan H1 diterima jika F hitung lebih besar dari F tabel. Untuk selanjutnya menentukan nilai hitung maka diperoleh JKT menggunakan rumus yang tertera di atas tadi diperoleh hasil 169,733 dan nilai JKK-nya diperoleh hasil 108,893. Untuk menghitung JKG menggunakan rumus JKT min JKK yaitu 169,733 dikurangi 108,893 diperoleh hasil JKG-nya 60,840. Dari nilai hitung tersebut di atas kita masukkan ke dalam tabel maka diperoleh F hitungnya 4,474. Jadi keputusannya adalah terima H0 dikarenakan F hitung lebih kecil atau sama dengan F tabel yaitu 4,474 lebih kecil dari atau sama dengan 5,99. Kesimpulannya, rata-rata tingkat kecocokan pohon yang hidup di kawasan industri Egypt tiap-tiap varietas pohon adalah sama. Untuk penjelasan selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya Anwar Renardi. Baiklah, saya akan melanjutkan tentang materi ANOVA dua arah, two-way ANOVA. Analisis varians atau ANOVA dua arah adalah metode statistik yang digunakan untuk menguji pengaruh dua faktor atau variabel bebas terhadap satu variabel terikat. ANOVA dua arah dapat membantu kita memahami apakah ada perbedaan signifikan dalam rata-rata antar kelompok berdasarkan dua kriteria atau faktor tertentu. Komponen utama dalam ANOVA dua arah, yang pertama ada faktor baris, representasi salah satu kriteria atau kategori yang diuji, misalnya lokasi, kelompok usia, atau jenis kelamin. Yang kedua ada faktor kolom, representasi kriteria atau kategori kedua yang diuji, misalnya metode, jenis pelatihan, atau waktu. Yang terakhir ada galat, variasi dalam data yang tidak dapat dijelaskan oleh kedua faktor tersebut. Next.
Langkah-langkah dalam ANOVA dua arah, yang pertama menyatakan hipotesis, ada H0 dan H1. H0 tidak ada perbedaan rata-rata antar kelompok pada faktor baris dan atau kolom. Yang H1-nya ada perbedaan rata-rata antar kelompok pada salah satu atau kedua faktor tersebut. Yang kedua, kita menentukan derajat bebas atau DB. Derajat bebas untuk baris, jumlah baris dikurangi 1. Yang derajat bebas untuk kolom, jumlah kolom dikurangi 1. Derajat bebas untuk galat, hasil kali antara derajat bebas, baris, dan kolom. Yang ketiga, menghitung jumlah kuadrat atau kita sebut sebagai JK. Untuk menghitung JK total adalah variasi total dalam data. JK baris, variasi yang disebabkan oleh faktor baris. JK kolom, variasi yang disebabkan oleh faktor kolom. JK galat, variasi yang tidak dapat dijelaskan oleh faktor baris. Yang keempat adalah menghitung kuadrat tengah atau biasa kita sebut sebagai KT. KT baris, JK baris dibagi derajat bebas baris. Untuk mencari KT kolom, JK kolom dibagi derajat bebas kolom. Untuk mencari KT galat, JK galat dibagi derajat bebas galat. Yang terakhir adalah menghitung nilai F hitung. Nilai F untuk baris, KT baris dibagi KT galat. Nilai F untuk kolom, KT kolom dibagi KT galat. Kita membandingkan nilai F hitung dengan F tabel. Jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak atau kita simpulkan ada perbedaan signifikan. Jika F hitung lebih kecil dari F tabel, maka H0 diterima, tidak ada perbedaan signifikan. Kegunaan ANOVA dua arah. Metode ini sering digunakan dalam penelitian eksperimental dan survei seperti yang pertama membandingkan efektivitas berbagai metode pelatihan berdasarkan lokasi. Yang kedua mengukur perbedaan hasil produk berdasarkan bahan baku dan metode produksi. Menganalisis pengaruh dua jenis perlakuan pada hasil belajar. Pentingnya ANOVA dua arah tanpa interaksi. Dalam ANOVA dua arah tanpa interaksi, kita hanya menguji efek utama dari masing-masing faktor, baris, dan kolom secara independen tanpa mempertimbangkan interaksi antar faktor. Hal ini berguna jika kita hanya ingin mengetahui dampak masing-masing faktor terhadap variabel terikat tanpa memperhatikan hubungan antar keduanya. Next. Ini untuk rumus dua arah tanpa interaksi, bisa dilihat untuk mencari JKT dan JKK-nya. Next. Dengan keterangan JKT adalah jumlah kuadrat kecil, JKB jumlah kuadrat baris, JKK jumlah kuadrat kolom, JKG jumlah kuadrat galat. XIJ2 pengamatan ke J dari sampai ke J, T2 total semua pengamatan, TJ2 jumlah atau total pengamatan pada kolom, K jumlah kolom, B jumlah baris. Ini adalah kolom untuk menghitung dari keterangan yang tadi. Next. Oke, kita untuk ke contoh kasus. Sebuah perusahaan sedang menilai efektivitas pelatihan bagi karyawan berdasarkan metode pelatihan dan lokasi pelatihan. Hasil evaluasi diberikan dalam bentuk skor skala 1 sampai 10 dari peserta pelatihan. Data hasil evaluasi dapat dilihat pada tabel berikut. Di sini ada lokasi A, B, dan C dengan berbagai metode dan berbagai hasil. Dengan taraf nyata atau alfa sama dengan 5%, ujilah yang pertama apakah ada perbedaan rata-rata skor berdasarkan metode pelatihan. Yang kedua, apakah ada perbedaan rata-rata skor berdasarkan lokasi pelatihan. Next. Oke, untuk langkah penyelesaiannya yang pertama adalah memahami soal dan kita menentukan hipotesis. Untuk kolam atau metode H0 kita simpulkan tidak ada perbedaan rata-rata skor antar metode pelatihan. H1-nya ada perbedaan rata-rata skor antar metode pelatihan. Untuk baris itu untuk lokasi, H0-nya tidak ada perbedaan rata-rata skor antar lokasi pelatihan. Yang H1-nya ada perbedaan rata-rata skor antar lokasi pelatihan. Dengan taraf nyata, alfa 5% sama dengan 0,05. Lalu kita hitung derajat bebasnya. Derajat bebas untuk kolom, yaitu jumlah kolom dikurangi 1, dapat dihasilkan 2. Lalu derajat bebas untuk baris, yaitu jumlah baris dikurangi 1, hasilnya juga 2. Lalu ada DB galat, yaitu hasil kali jumlah baris dikurangi 1 dengan jumlah kolom dikurangi 1. Hasilnya adalah 4. Next. Lalu kita hitung jumlah kuadrat. Jumlah kuadrat total atau JKT-nya
Jumlah semua kuadrat nilai data dikurangi kuadrat total seluruh data dibagi jumlah data. Hasilnya 36. Lalu untuk jumlah kuadrat baris atau JKB-nya, jumlah kuadrat total baris dibagi jumlah kolom, lalu dikurangi kuadrat total seluruh data dibagi jumlah data. Lalu kita hasilkan 10. Next. Lalu untuk kita mencari jumlah kuadrat kolom atau JKK, jumlah kuadrat total kolom dibagi jumlah baris, lalu dikurangi kuadrat total seluruh data dibagi jumlah data. Hasilnya didapatkan 6,67. Lalu yang terakhir adalah JKG, jumlah kuadrat galat, jumlah kuadrat total dikurangi jumlah kuadrat baris dan jumlah kuadrat kolom, hasilnya 19,33. Next. Lalu kita hitung kuadrat tengah atau KT. Di sini ada kuadrat tengah baris, adalah jumlah kuadrat baris dibagi derajat bebas baris. Hasilnya adalah 5. Lalu untuk KTK-nya kuadrat tengah kolom adalah jumlah kuadrat kolom dibagi derajat bebas kolom. Hasilnya 3,335. Lalu untuk KTG-nya atau kuadrat tengah galat adalah jumlah kuadrat galat dibagi derajat bebas galat. Hasilnya 4,8325. Next. Lalu setelah itu kita nilai F hitungnya. Untuk baris atau lokasi pelatihan, nilai F hitung adalah kuadrat tengah baris dibagi kuadrat tengah galat, hasilnya 1,035. Lalu untuk kolom atau metode pelatihan, nilai F hitung adalah kuadrat tengah kolom dibagi kuadrat tengah galat, hasilnya adalah 0,69. Lalu dari tabel F untuk taraf nyata 5% dengan derajat bebas 1, 2, dan derajat bebas 2, 4, kita dapatkan nilai F tabel sebesar 6,94. Lalu untuk keputusannya adalah karena nilai F hitung untuk baris lebih kecil dari nilai F tabel, hipotesis 0 diterima untuk baris. Karena nilai F hitung untuk kolom lebih kecil dari nilai F tabel, hipotesis 0 juga diterima untuk kolom. Next. Untuk kesimpulannya, karena nilai F hitung untuk baris dan kolom berada di daerah penerimaan hipotesis 0, maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada perbedaan rata-rata skor yang signifikan, baik berdasarkan metode pelatihan maupun lokasi pelatihan. Semoga penjelasan ini semakin jelas. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.